Kita mau bahas emiten yang mulai sering kita bahas, yaitu PGO ya my friends. Jadi berdasarkan archive kita itu mulai rajin banget bahas PGO itu starting dari tanggal 11 Juni, 17 Juni, dan terakhir kita bahas tanggal 4 Juli. Jadi silakan dicek aja mengenai penjelasan-penjelasan sebelumnya. Nah, lanjutan dari penjelasan sebelumnya, kita remind dulu bahwa kita melihat PGO ini saat ini memang belum di-cover sama analisnya Maybank, tapi yang kita lihat bahwa PGO ini salah satu BUMN yang punya potensi pertumbuhan double digit nih dalam beberapa waktu ke depan. Karena ada target ambisius kenaikan bukan tarif, kapasitas terpasangnya menjadi 1 gigawatt hours ya, yang dimana kalau misalnya kita lihat ini pertumbuhannya bisa akan sangat-sangat signifikan buat si PGO. Beberapa kali kita bahas mengenai si PGO ini adalah tipikal perusahaan yang lagi masuk ke fase pertumbuhan yang sangat cepat, tapi saat ini neracanya pun juga bisa dikatakan clean nih. Jadi emang bersih dan emang kuat banget gitu. Dia punya cash yang besar yang sebenarnya kalau mau akuisisi pembangkit listrik berdasarkan budget yang mereka sampaikan di materi public expose-nya, itu sebenarnya sangat memungkinkan sekali. Makanya kita lihat PGO ini juga sangat menarik dan dia tipikal BUMN yang dividend play juga nih my friends. Jadi jarang ya ketemu perusahaan yang growth-nya bagus, dividennya juga lumayan oke gitu loh. Jadi buat yang suka blue chips seharusnya akan cocok, tapi emang pergerakannya akan sangat-sangat volatile banget. Nah, terakhir ini ada berita bahwa mereka akan melaksanakan RUPS LB nih my friends. Jadi tanggal 4 Juli itu kita bahas update itu mengenai bahwa Danantara nggak hanya ngasih statement bahwa mereka akan mau invest atau injek ke PGO melalui Pertamina, tapi memang mereka sudah mempersiapkan duitnya gitu. Jadi ini sudah mulai kelihatan nih arahnya kemana gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat next ceritanya ini ada di RUPS LB ini my friends. Memang agendanya kita belum tahu kira-kira arah kemana, tapi yang jelas ini pasti korelasinya akan erat dengan ekspansi yang cukup agresif nih dari si PGO. Nah, harusnya kalau ngelihat dari keadaan seperti saat ini, dan kalau kita lihat juga banyak blue chips yang mungkin secara growth story-nya itu nggak terlalu kuat, perhatian pasar akan banyak tertuju ke saham ini nih. Jadi saham yang akan sering kita bahas di Tiger Insight itu adalah yang kalau kita lihat punya potensi dan memang secara momentumnya masih on track, itu pasti akan terus kita update ya my friends. Nah ini jangan sampai ketinggalan untuk terus diperhatikan nih my friends untuk si PGO. Berdasarkan jadwal, RUPS LB-nya akan dilaksanakan tanggal 20 Agustus. Artinya bulan depan, jadi dalam beberapa minggu ke depan sebelum RUPS LB ini, normalnya kita akan mulai mendengar nih di media-media kira-kira agendanya apa yang akan dibahas sama mereka. Ini perlu diperhatikan dan jangan lupa juga menjelang akhir bulan ini mereka juga akan rilis laporan keuangan ya. Itu akan menjadi perhatian pasar juga yang akan menjadi sentimen selanjutnya. Itu update dari PG